Boleh Bapak Ibu sambil berdiri aja biar lebih semangat. Kira salah satu ya, boleh semuanya berdiri. Berdiri guys. Ulang. Ya, ini hewan apa? Ini Bapak Ibu bergerak sesuai dengan pilihan dari ketiga gambar tersebut. Jadi tidak ada jawaban benar salah. Jadi sesuai dengan sudut pandang atau perspektif Bapak Ibu. Ya. Jadi silakan bergerak. Contohnya kalau yang tadi menurut saya itu lion atau apa namanya singa. Jadi saya berpikir selama 30 detik. Nah, aku gini aja. Ya. Gimana tuh gerakannya? Gini deh kali. Gini aku warrior bos. Aku gini. Aku warrior. Itu cara jawabnya. Itu opsionalnya A, B, C. Aku gini aja nah. Ya gampang aja gerakannya. Aku yang gini aku sama kayak Boge. Kamu pulang jam.
psikolog, diantaranya Daniel Goleman, sebagai perintis konsep kecerdasan emosional pada tahun 1995 yang mengupayakan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional. Jadi kita belajar dari perintis ini seperti itu tentang kompetensi sosial emosional. Jadi tujuan pembelajaran sosial emosional itu sebenarnya ada 3, yaitu peningkatan 5 KSE. KSE itu kompetensi sosial emosional. 5
saling membutuhkan. Jadi satu sama lain seperti misalkan pada saat tugas aset kita membantu satu sama lain supaya tugasnya cepat selesai, misalkan seperti itu. Jadi turut membela hak orang lain juga termasuk ke keterampilan berelasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun, yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman
Bagaimana perasaannya? Jadi betul sekali ya, apabila kita terlalu rileks, maksudnya pikirannya tidak kemana-mana, fokus pada saat ini, jadi seperti ingin tidur, gitu ya, karena terlalu masuk dalam suasana kita. Jadi inilah yang diharapkan Bapak Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran. Jadi pasti beda antara kelas tinggi sama kelas rendah. Kalau kelas rendah itu ketika observe, kita bisa mengucapkan kata-kata saya hebat, saya mau belajar, saya bisa, saya mau mendengarkan dulu, misalkan seperti itu. Jadi masukkan afirmasi positif kepada anak-anak, seperti itu ya. Kalau di kelas tinggi buat mereka lebih rileks saja. Jadi sama seperti orang dewasa, kalau kita misalkan lebih rileks, tidak ada pikiran, jadi kita bisa lebih tenang untuk melanjutkan kegiatan. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan misalkan ketika membuat tugas, ya ruwet sekali rasanya buat tugas ini, ya tutup dan laptopnya nih, gitu. Jadikan buat tugas karena pikirannya itu sudah ruwet, jadi banyak pikiran. Jadi teknik stop ini sebenarnya teknik untuk pernapasan kita. Jadi dengan pernapasan yang lebih lebih teratur seperti tadi, itu juga membuat jantung
aliran darah itu juga kembali menjadi normal dan otak kita juga lebih rileks jadinya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kesadaran penuh ini adalah fondasi dari 5 kompetensi sosial emosional. Semuanya bisa dilakukan apabila anak-anak dan PTK di sekolah itu sadar betul bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi ujung tombaknya nanti adalah kesejahteraan psikologis bagi seluruh warga sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah. Bagaimana sih cara mengimplementasikannya? Kan seperti itu pertanyaannya sekarang. Karena tadi sudah mengetahui tentang kompetensinya ada apa saja. Jadi sekarang implementasinya seperti apa? Yang pertama yaitu pengajaran eksplisit. Kemudian integrasi dalam praktik mengajar guru. Yang ketiga penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat penguatan KSE PTK di sekolah. Jadi ada 4 indikator implementasinya. Nah, jadi eksplisit itu apa? Jadi eksplisit itu adalah kegiatan pengembangan kompetensi yang bisa dilaksanakan, kompetensi sosial emosional yang bisa dilaksanakan di kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi kokurikuler itu salah satunya adalah P5. Jadi di kegiatan proyek kita sebaiknya itu diselipkan juga 5 kompetensi ini dan ekstrakurikulernya juga. Kemudian untuk selanjutnya yaitu integrasi KSE dalam praktek mengajar guru. Jadi ini terintegrasi di dalam RPP-nya Bapak Ibu nanti. Seperti itu ya. Jadi saya harapkan juga ini kan baru pengembasan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ditugaskan untuk memberikan pengembasan kepada sekolah tentang bagaimana cara pengembangan kompetensi ini, salah satunya dalam pembelajaran. Jadi diintegrasikanlah di dalam RPP. Jadi kembali lagi ke kebijakan dari kepala sekolah nanti seperti apa. Gitu ya. Jadi bisa nanti diintegrasikan di RPP. Contohnya nanti saya akan berikannya. Selanjutnya itu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Jadi salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Jadi setiap pembelajaran dimulai kita bisa mengingatkan keyakinan kelas atau mengingatkan kembali sehingga ketika kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Itu salah satu cara iklim kelas dan budaya sekolah. Selanjutnya yaitu penguatan PTK, penguatan KSE pada PTK di sekolah. Jadi ada 3 caranya ya. Yang pertama yaitu menjadi teladan. Jadi ini tidak sebagai tugas calon guru penggerak saja. Jadi Bapak Ibu juga bisa menjadi teladan bagi dirinya sendiri atau bagi murid. Jadi menjadi teladan itu maksudnya misalkan kesadaran diri, contohnya. Kesadaran diri sebagai seorang guru saya harus hadir tepat waktu, misalkan seperti itu. Jadi menjadi teladanlah bagi murid untuk hadir tepat waktu di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah berkolaborasi dan belajar. Contohnya seperti sekarang kita ini, jadi menggunakan sesi berbagi praktik baik di komunitas belajar. Jadi kita sama-sama belajar, berkolaborasi. Di ruang kolaborasi itulah kita mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional. Jadi kesimpulannya, saya harapkan dengan kita menjadi semakin paham tentang urgensi penerapan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah, mengintegrasikan pembelajaran PSI di kelas tidak hanya akan berpotensi menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, namun juga memberikan kondisi yang kuat bagi murid untuk sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis secara optimal. Nah, ini ada sebuah kutipan dari Ije Khadijah. Sebagai seorang pendidik, jadilah seperti air. Teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar. Jadi saya harapkan
harapkan pengimbasan yang saya berikan kepada Bapak Ibu dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif sehingga kita bisa bersama-sama bergerak untuk menciptakan kesejahteraan psikologis di sekolah bagi anak-anak maupun bagi rekan sejawat kita. Sekian dan terima kasih pengimbasan saya hari ini. Setelah ini saya akan berikan sesi diskusi. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, saya persilakan. Terima kasih WK atas ilmu yang telah dibagikan pada kita semua di sini dalam pembahasan ASE. Nah sebenarnya ASE ini ingin juga Ibu mendatangkan narasumber pada waktu kapan karena belum ada anggaran dan bulan tapi syukur pada kesempatan ini sebagai calon penggerak sudah mengimbaskan kepada guru-guru di sini. Kalau dalam penjelasannya sudah jelas, jadi tinggal nanti mempraktekkan saja. Nah di sini kalau ibu sih punya ide, mudah-mudahan guru-gurunya bisa melaksanakan. Pagi-pagi itu perlu kita praktekkan untuk sebelum pembelajaran dimulai supaya anak-anak lebih konsentrasi kegiatan stoknya itu ya perlu itu menurut di lapangan diberikan aplikasi dalam diri anak pada saat dia menjalankan mata seperti itu saya hebat dia bisa itu sangat penting karena untuk menemukan demikian dari Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dari Ibu. Karena memang sudah ada masukan, silakan nanti di lapangan guru piket silakan membagi tugas untuk melaksanakan teknik stop ini. Jadi dari Lokakarya juga itu saya mendapatkan berbagi praktik baik dengan guru-guru dari sekolah lainnya. Jadi memang dari sekolah lain itu sudah menerapkan kalau di sekolah itu bukan teknik stop namanya. Saya lupa, saya nggak ingat. Pokoknya tekniknya sama seperti ini. Jadi selain teknik stop itu ada teknik yang namanya melihat dengan kesadaran penuh, ada mendengar dengan kesadaran penuh. Jadi untuk anak-anak kalau misalkan banyak, jadi pasti ada yang seperti kelas 11, kelas ini kan tidak sesuai jenjangnya, jadi ada mungkin yang nanti pasti tidak terlalu fokus mengikuti. Bisa juga nanti selain teknik stop ini ada teknik melihat dengan kesadaran penuh itu contohnya matanya tetap terbuka, tapi kita meminta anak-anak untuk fokus ke 3 benda di sekelilingnya, merasakan bagaimana mereka bergerak seperti itu. Jadi apakah mereka bergerak tertiup angin bendanya atau bagaimana gitu. Jadi ini sebenarnya melatih fokus anak-anak. Jadi kan sering saya dengar bapak ibu guru itu mengeluh karena anak-anak sekarang berbeda dengan yang dulu seperti itu ya. Karena menurut saya itu fokusnya mereka sudah ke bagaimana mendengarkan orang lain itu seperti tadi kan ada fokus mendengarkan secara kesadaran penuh seperti itu. Jadi itu bisa dilatih juga. Coba dengarkan suara-suara apa yang ada di sekitar diri, semuanya diam, nggak ada yang bicara. Itu cuma dilakukan hanya 2-3-5 menit saja. Jadi mereka dilatih mendengar apa yang ada di sekitarnya, suara-suara alam yang mereka dengar, suara air, suara angin, seperti itu. Jadi mereka belajar untuk mendengarkan. Kan itu yang perlu kita latih ya, karena ketika kita bicara mereka asik ngobrol yang lain di kelas. Nah saya harapkan Bapak Ibu bisa dilatih di
berbulan bahkan bertahun-tahun begitu. Jadi efeknya itu bisa sampai mereka tamat, lalu kelihatan apakah mereka mau mendengarkan atau mereka fokus melihat seperti itu. Jadi kompetensi sosial emosional itu perlu terus diasah supaya terlihat atau terbentuk dan berbudaya berbudaya mereka seperti itu. Jadi terus dia dibentuk psikologisnya, tidak sekali dua kali aja. Ya, ini akan saya tampilkan contoh yang saya buat. Ketika di ruang kolaborasi bersama teman-teman CGP lainnya, supaya teman-teman terbayang bagaimana implementasi kompetensi sosial emosional ini. Ya. Contohnya ini, misalkan ini implementasi KSE untuk murid. Jadi KSE yang akan dikembangkan adalah kesadaran diri. Nah, ini sebenarnya kan sudah pernah kita lakukan sering lagi setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu sudah termasuk kita mengembangkan kompetensi kesadaran dirinya, seperti itu ya. Jadi mengkondisikan murid untuk berdoa dengan hikmat yang dikatakan guru, baik anak-anak ya, silakan semuanya berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Jadi kegiatan ini tujuannya untuk menumbuhkan keyakinan murid yang beragam sehingga tercipta profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan buat-buat berpikir ya. Ini sebenarnya sudah sering kita lakukan. Jadi contohnya yang pertama berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua yaitu manajemen diri. Contohnya, nih jadi ketika ada suatu masalah, misalkan atau di awal pembelajaran, guru meminta murid untuk kembali mengingat keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama dengan guru. Itu. Jadi waktunya fleksibel. Kemudian untuk implementasi penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, kompetensi yang dikembangkan adalah kesadaran sosial. Contohnya yang pernah kita terapkan, melaksanakan prinsip 5S. Jadi senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, kita sebagai guru harus terus mengingatkan anak-anak kalau bertemu dengan kita, mana senyumnya? Biasanya hanya salim saja, mana senyumnya? Seperti itu. Ya salim, selamat pagi Bu Guru, itu dan sopan, santun, salam. Senyumnya mana? Misalkan kalau ada yang kurang dari anak tersebut gitu. Selanjutnya, kan itu kesadaran sosial. Kemudian selanjutnya kesadaran sosial yang lain di pengajaran eksplisitnya, misalkan kita pernah mengadakan kegiatan P5 yang kegiatan amal. Apakah Bapak Ibu masih ingat? Nah, itu di tema kewirausahaan. Jadi mereka berjualan, kreativitas mereka, kemudian uangnya itu digunakan untuk disumbangkan ke murid yang membutuhkan. Jadi kan ada dari murid kita yang yatim waktu itu diberikan sumbangannya. Nah, itu sudah termasuk meningkatkan kesadaran sosial anak-anak. Kemudian bisa juga guru mengajak murid untuk menjenguk temannya yang sakit lebih dari seminggu. Apabila bisa dijenguk karena dekat rumahnya, jenguk sama teman-temannya. Contohnya yang lain, misalkan KSE yang keterampilan berelasi. Ini sudah pernah atau sering kita lakukan diskusi kelompok. Jadi di diskusi kelompok itu anak-anak bisa berkomunikasi, bisa berpendapat. Kalau ada pendapat temannya yang tidak sesuai, dia bisa memberikan pendapat lain, mendengarkan temannya. Itu termasuk keterampilan berelasi. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Misalkan anak-anak diminta untuk memilih ekstrakurikuler, itu kan keputusan bertanggung jawab bagi anak-anak. Karena tidak bisa dirubah ini selama 6 bulan atau 1 tahun. Itu keputusan besar buat mereka. Jadi apakah mereka akan menjalankan itu atau tidak? Kan itu keputusan yang bertanggung jawab juga. Kemudian selanjutnya, nah ini ada namanya teknik PUH. Jadi nanti bisa saya share modul dari modul 2.2-nya. Di sana Bapak Ibu bisa menggunakan teknik tersebut dalam kegiatan refleksi pembelajaran. Ya, di refleksi pembelajaran itu kita tanya apa yang sudah dipelajari anak-anak hari ini, apa yang kamu sukai, apa yang paling menantang,
tadi, yaitu menjadi teladan dengan berdisiplin. KSI yang dikembangkan adalah manajemen diri. Jadi hadir tepat waktu, pakaian yang sopan sebagai guru, kemudian kita ingat mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Nah, contoh selanjutnya adalah belajar. Seperti hari ini kita mengagendakan sesi berbagai praktik baik dan kita juga sudah membentuk komunitas belajar sekolah bersama-sama. Itu salah satu contoh untuk mengembangkan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Jadi guru sesama guru dapat memberikan pengimbasan atau berbagi praktik baik di komunitasnya. Nah, kalau ini berkolaborasi itu menggunakan metode coaching rekan sejawat. Jadi biasanya kan kalau kita itu di sekolah ada teman yang misalkan ada nggak ya ide untuk pembelajaran ini, biasanya kita pasti langsung kasih gini aja. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang tepat ya, karena ketika seorang guru atau teman kita memiliki masalah, sebaiknya kita melakukan coaching supaya mereka itu menemukan jawabannya sendiri, penyelesaian masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri, seperti itu. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka bisa berpikir atau membuat mereka bisa menemukan ide-ide baru sehingga permasalahan yang dia temukan bisa terselesaikan dengan kekuatan atau aset dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh FPP dari pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi di dalam pembelajaran. FPP-nya sama kok sama yang sudah Bapak Ibu buat, hanya isi dalam kurungnya aja terakhir di belakang ininya, di belakang kalimatnya. Misalnya contoh ya, contoh misalkan ini misalkan ini ya, yang memimpin doa hari ini siapa ya yang mau, misalkan seperti itu. Jadi mulai itu pengambilan keputusan bertanggung jawab. Kemudian ini selanjutnya kan kalau ini kan adiwiyata ya, jadi memperhatikan kebersihan kelas itu adiwiyata. Kemudian contohnya bisa jadi ini contohnya itu masing-masing kelompok menentukan ketua kelompok dan anggotanya. Kemudian setiap kelompok membawa pembagiannya masing-masing atau tugasnya masing-masing. Misalkan siapa yang bawa gambar, siapa yang bawa pensil atau yang bawa lem, itu termasuk kesadaran sosial. Jadi mereka membagi tugas di dalam kelompoknya. Kemudian ini teknik stopnya juga masuk. Kemudian selanjutnya ini ada diferensiasinya. Jadi di dalam kurung itu ada diferensi proses, sesuai apa gitu dia belajar, kesiapan murid. Jadi lumayan banyak ya integrasinya, ada 4 kali guru penggerak. Jadi dari sekolah juga dapatnya integrasi kegiatan, kemudian dari modul sebelumnya diferensiasi, sekarang juga integrasinya PYP, profil pelajar Pancasila juga ada, kemudian KSI juga ada. Jadi ya harus disesuaikan sama kebutuhan Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini kesadaran diri juga, merefleksikan pembelajaran, apa yang sudah dimengerti, apa yang belum, seperti itu. Jadi hanya di beberapa bagian saja mana yang cocok untuk kompetensi itu yang di dalam kurung. Jadi tidak terlalu ribet, hanya saja kita mengajak Bapak Ibu untuk mulai menyadari bahwa proses pembelajaran di kelas tidak hanya untuk akademi anak-anak, tapi juga untuk kompetensi sosial emosional mereka. Jadi mereka bisa menjadi manusia seutuhnya, gitu ya. Tidak hanya pintar kognitif saja, tapi sosial emosionalnya juga dikembangkan. Udah? Ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Sudah? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sekian presentasi atau pembahasan yang saya dapat berikan.
Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan di luar jam pembebasan ini, saya persilakan. Terima kasih, selamat siang. Bapak Ibu boleh kembali ke aktivitas masing-masing. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Guru Eka yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya, khususnya sebagai guru, dalam menghadapi siswa-siswa untuk menerapkan perilaku positif yang sangat bermanfaat sekali di era yang serba digital ini. Jadi dengan ilmu ini semoga kedepannya kami bisa menerapkan hal-hal yang lebih baik kepada anak, bagaimana perilakunya mungkin lebih baik, baik di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Terima kasih. Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Niwayan Putri Widiani. Saya mengajar di kelas 1C. Terima kasih atas pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Eka Krisna dalam rangka program calon guru penggerak. Semoga saya bisa mengimplementasikan ide-ide baru yang saya dapatkan dari pengimbasan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Eka Krisna. Terima kasih.